Masalah gas ini kan serius sekali ya. Masalah gas Ya, ini kan istilahnya hajat hidup orang banyak. Saya yakin itu Betul. sebuah permainan, Pak. Sebuah permainan memang dari si Bahlil itu kan, si Bahlil yang Bahlul itu kan. Aduh, sayang sekali ya orang-orang Prabowo itu, saya nggak tahu ya, si Prabowo ini dikelilingi orang-orang yang nggak berkualitas ya. Ya, aduh, ya susah ya memang ya. Pak Paul, dokter. ke substansi di Indonesia. Masalah gas yang 3 kilo itu. Sebenarnya rakyat ini dibodohi. Tanya aja, siapa Biang Keladi yang membuat regulasi minyak tanah ke gas? Cari orang itu, bukan cari masalah gas kekurangan. Saya kemarin sebenarnya tahun lalu kita diskusi begitu juga. Persoalan gas di Indonesia, cari Biang Keladi. Itu mau bilang, oh negara mau maju. Sampai sekarang gas aja saya bingung. Saya bilang, bagaimana negara kita mau maju? Ini lagi masalah gas. Sebenarnya saya bilang kemarin, jangan jual beli pejabat ini, pejabat itu, atau penyaluran. Bukan. Tanya Biang Keladinya itu siapa orangnya yang buat regulasi itu. Siapa pemilik gas itu. Bukan tanya si penyalur. Harus tanya itu. Negara kita dibodohi. Akhirnya kita Enggak, juga orang-orang Indonesia gas, tercuci otaknya. ya kalau gas itu tadi kamu harus lihat, gas itu Indonesia itu ekspor LPG itu ke Jepang, ke Cina. Kamu jangan salah. Nah, untuk konsumsi dalam negeri ya itu problem. Tapi bukannya Indonesia nggak ada gas, kekurangan gas. Enggak, mau cari cuan, diekspor kan itu. Tadi itu kalau Pak Frans ada di sini, tanya sama Pak Frans, siapa yang membuat regulasi dari Begini minyak Pak tanah ke gas? Teddy, saya terus Saya terang tahu yang orang bicara itu Pak siapa. Teddy. Pak Teddy, yang Pak Teddy maksud itu kan Pak JK. Ya udah itu Dari saja. Dia minyak yang tanah keladinya. ke Udah gas. nggak usah buang-buang bilang ini Ya, itu. tapi Ya, tapi kan Tapi problemnya Pak Paul, mereka itu nggak merasa goblok, mereka itu merasa pinter. Jadi gimana dong komunikasinya? iya benar juga. makanya butuh saya, Pak. Repot. Makanya Makanya Indonesia butuh saya makanya yang tadi, selalu tiap hari, Indonesia kamu tahu nggak kalau kamu goblok? ya seperti saya tadi, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Ya, pada pinter. Terima kasih Pak Teddy. Ya, Pak Ade lanjut boleh. Ya. Enggak, Pak Paul. Boleh. Keterangan Pak Teddy bagus sekali. Ya, Bagus. Pak Teddy keterangannya bagus lagi melengkapi Pak Andi juga. Ya, kalau saya cuma tambahkan sedikit saja Pak Paul. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Paul, terima kasih. Nah, aku sambung lagi ya si Teddy Ya, tadi. boleh. Kalau kita bilang keadilan sosial, kenapa kita kok nggak ada subsidi orang-orang Kristen ke tanah suci? Kenapa Iya. kenapa kok cuman orang ke Mekah aja ke naik haji doang yang dikasih subsidi? Padahal kita kan sama-sama rakyat. Padahal justru penyumbang pajak terbesar kan orang-orang non-Islam. Yang Islam mah kere semua kan. Nah itu ya kan tadi Iya Pak, balik benar lagi Pak. kok nggak ada subsidi ke Amin. Israel. Nggak jauh-jauh Pak. Kalau Bapak baca Pancasila ulang tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ajaran SMP saya, SD itu. Tapi di mana kemanusiaan yang adil beradab di Indonesia sampai sekarang? Pak Andi jawab, benar Pak Andi. Susah. Karena ada kejahatan di negara kita yang ditutupi. Tapi menggunakan Pancasila terus Pak. Oleh sebab itu negara kita aneh di negara kita. Kalau ada orang tangkap, dia akan bilang ke formal aja Pak, formalitas saja Pak. Atau ada normatifnya Pak. Si pejabat akan begitu. Orang dia mengatakan sekarang gini sekarang gini balik lagi. Ini ada orang sakit nih ya, dia ke dokter. Dia didiagnosa sama dokter, oh kamu penyakitnya ini, obatnya ini. Kamu harus dioperasi. Tapi dia nggak mau. Oh ya, thank you. Nah,
Dioperasi nggak mau, saya lebih nyaman sekarang ini saya cara hidup begini, saya lebih nyaman. Jadi penyakitnya itu nggak nggak disembuhkan. Sama Iya, juga. Indonesia ini penyakitnya apa? Ya penyakitnya iya, itu ya ini Islam, gitu. Islam bangsat. Nah, udah tahu penyakit Islam itu kanker, disembuhin nggak mau. Soalnya mereka lebih nyaman, ya kan? Cebok pakai 3 batu, sembahyang 10 kali, sembahyang pakai toa. Mereka udah nyaman, disembuhin nggak mau. Jadi gimana dong? Kan gitu. Saya kembali ke substansi di Indonesia. Masalah gas yang 3 kilo itu. Sebenarnya rakyat ini dibodohi. Tanya aja, siapa biang keladi yang membuat regulasi minyak tanah ke gas? Cari orang itu, bukan cari masalah gas kekurangan. Saya kemarin sebenarnya tahun lalu kita diskusi begitu juga. Persoalan gas di Indonesia, cari biang keladi. Itu mau bilang, oh negara mau maju. Sampai sekarang gas aja saya bingung. Saya bilang, bagaimana negara kita mau maju? Ini lagi masalah gas. Sebenarnya saya bilang kemarin, jangan jual beli pejabat ini, pejabat itu, atau penyaluran. Bukan. Tanya biang keladinya itu siapa orangnya yang buat regulasi itu. Siapa pemilik gas itu. Bukan tanya si penyalur. Harus tanya itu. Negara kita dibodohi. Akhirnya kita Enggak, juga orang-orang Indonesia tercuci otaknya. ya kalau gas itu tadi kamu harus lihat, gas itu Indonesia itu ekspor LPG itu ke Jepang, ke Cina. Kamu jangan salah. Nah, untuk konsumsi dalam negeri ya itu problem. Tapi bukannya Indonesia nggak ada gas, kekurangan gas. Enggak, mau cari cuan, diekspor kan itu. Tadi itu kalau Pak Frans ada di sini, tanya sama Pak Frans, siapa yang membuat regulasi dari Begini minyak tanah Pak ke gas? Teddy, saya terus Saya terang tahu yang orang bicara itu Pak siapa. Teddy. Pak Teddy, yang Pak Teddy maksud itu kan Pak JK. Ya udah itu Dari saja. Dia minyak biang tanah ke keladinya. gas. Udah nggak usah buang-buang bilang ini Ya, itu. tapi minyak tanah itu prosesnya itu sangat mahal. Gas itu kan murah. Cuman jadi masalahnya itu sumber gas Indonesia yang ditangguh, yang di Papua sama di Badak. Yang ditangguh itu sudah dijual kontrak 30 tahun sama Cina. Pada waktu zamannya Megawati. Ya, jadi rakyat itu sekarang menderita. Ya terang dong, kalau kita mau masak kopi, mau bikin air, nggak ada gas, mau gimana? Kita bisa hidup. Nggak bisa nyala kompornya. Listrik tidak bisa pakai kompor listrik. Minyak tanah tidak ada. Ini keliwatan memang. Tapi untunglah Bapak Prabowo itu sadar. Kalau Pak JK untuk transformasi ke gas itu nggak salah Pak Teddy. Karena minyak tanah itu korosin, biaya kosnya mahal sekali. Jadi masalahnya itu di Indonesia ini kejujuran dan keadilan tidak ada. Tadi Pak Teddy bilang tidak sesuai dengan Pancasila. Benar, cuman lip service saja. Lip service. Kesian. Saya baca, saya lihat TV semuanya. Saudara-saudara kita yang sangat menderita itu banyak. Khususnya yang kaum muslim banyak. Pejabat-pejabat itu agamanya apa? Muslim. Jahat. Jahat. Sangat jahat. Dia mengeksploitasi sesama muslim. Apakah dia beragama? Apakah dia naik haji, umroh? Naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Sangat jahat. Terus terang aja. Sedih saya. Karena saya banyak teman, banyak tetangga yang masih susah. Betul ya. Muslim. Betul. Oke Pak Awal. Umroh itu memang menghabiskan dana. Betul. Dana yang seharusnya buat orang miskin. Betul. Bayangin ya, misalnya nih subsidi 15 juta satu orang. Betul. Misalnya kita ambil aja, 15 juta ini hanya dipakai satu orang saja loh. Betapa egoisnya ya ini orang-orang beragama. Betul. 15 juta ini kalau di Damaris,
15 juta ini bisa buat kasih makan orang sekitar 100.000 orang. Ya, dengan Betul. budget 15.000, ya kan? 10.000, sorry ya, 15 juta bisa kasih makan 10.000 orang. Sekali makan ya maksudnya ya, 15 Iya. juta. Ya kan bisa, kalau berapa tadi? 15 juta dibagi 15.000. Sorry ya, 1.000 orang ya, 1.000 1.000 orang. orang ya, 1.000 orang. 15 juta dikali tadi 100 orang haji berangkat, maka bisa kasih 100.000 orang. Itu makan yang sehat loh, 15.000 loh. Betul. Tapi hanya dihabiskan oleh satu orang saja. Ya kan? Kan gila ini Indonesia, ini otaknya nggak dipakai kan? Betul. Harusnya perjalanan haji itu tidak boleh disubsidi oleh pemerintah. Ya. Kamu punya uang ya berangkat, nggak punya uang ya nggak usah berangkat. Jadi bukannya malah pemerintah ikut mensubsidi ketololan ini kan? Betul. Ya kan? Artinya kan memang sebenarnya perjalanan haji ini kan yang menikmati hanya orang-orang tertentu, ya. Hanya orang-orang tertentu, itu pun dikorupsi. Sekarang menterinya aja kan kesangkut KPK, yang menterinya si gendut itu yang kemarin apa namanya, saya tantang debat nggak berani kan? Itu mau saya jebak itu kemarin, itu mau saya kuya-kuya itu tentang menteri apa agama itu ya, tentang dana haji segala macam, nggak berani kan dia debat sama saya kan? Karena saya buron. Tapi kan sebenarnya penghapusan subsidi dana haji ini sebenarnya akan menjadi pertolongan sekali bagi rakyat Indonesia yang lain, bagi APBN tentunya. Berapa tuh ya? Berapa triliun kemarin kita pernah ngitung ya? Gila itu kan dana haji itu kan. Kan gila itu Indonesia itu kan. Betul. Dana haji berapa sih? Coba saya dana haji. Saya cek ya. APBN dana haji. Dana haji per tahun. Dana haji 2024. Contoh ya 2024 aja nih. Dana efisiensi 601 miliar ya. Raker bersama DPR kan BPIP 15. Gila ya. Gila lo ya. Menteri Agama mengusul ya biaya penyelenggaraan haji 100 juta ya. 100 juta rata-rata biaya penyelenggaraan haji 100 juta 2024 saja nilainya disampaikan Gusmen BPIP 73 juta 31 juta benar ya. Tadi saya lihat ya 600 miliar ya. Dana efisiensi haji mencapai lebih dari 601 miliar. Gila ini Kementerian Agama ini ya. Loh, nggak bisa dibuka ya. Meningkatnya APBN dari 3.000 triliun ya. Oh ini kan ini ya. Bukan. Wah, bentar ya, nama sekali lemot ya. Gila ini kan. Nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka ya, saudara ya. Ada yang bisa buka nggak nih? Saya buka Pak Paul di ChatGPT. Itu per 2021 dana haji yang dikelola oleh BPKH 150 triliun. Ya, tapi itu kan total berapa dari berapa itu ya? Iya. Andai kita ambil ini lah, kita total ya, general itu semua ya 100 triliun ya, saudara ya. 100 triliun. 150 triliun. Ya, ini yang kami ini kita tahun 2024 aja nih, 601 miliar. Ini saya nggak bisa dibuka ya, saya klik nggak mau nih. Sayang aja ya. Kan gila ini ya. Ya, tahun ini yang dibayar oleh jemaah dari 50 juta, nilai manfaatnya 37 juta. Berarti subsidinya kan 15 juta per orang kan? Bener kan? Subsidinya kan 15 juta per orang, kurang lebih. Subsidinya. Coba ya, kita buka ya, subsidi. Subsidi. Is it fair to say kalau 70% itu duitnya Cindo, Pak Paul? Ini ngomongnya hoax, tidak ada subsidi pemerintah untuk haji ini ya. Berdasarkan penelusuran klaim bahwa tidak ada subsidi pemerintah untuk haji adalah salah.
Ya, jadi sebenarnya ada subsidi dari pemerintah kan di Bali kan. Ternyata PPIB sepakati 80, bentar ya. Ada ya 15 juta ya. Tapi ini ya, pemerintah subsidi jemaah haji hingga 40 juta. Malah 40 juta ya. Malah subsidinya 40 juta per orang edan lah. Waduh, saya nggak bisa mikir dah. Tadi data yang pertama saya buka 15 juta per orang ya. Ini hingga artinya ya, saya kan gila nih ya 40 juta. Ya, subsidi biaya haji 2025 6 triliun. 2025 itu 6 triliun. Ya. greener pastures, hopefully. Itu duitnya Cindo, Pak Paul. Iya, hanya untuk pergi ke Mekah, satu orang disumbang sama pemerintah. Compong, ini pemerintahnya compong ya. Pemerintahnya compong gitu. Ini kan bisa buat makan. Satu orang nyedot sekian ya. 40 juta rupiah satu orang, egois sekali ya. Bangsat, ini agama bangsat ini memang ya. Ya, serius, ini agama bangsat beneran loh. Ya. Agama bangsat. 55,4 juta ya. Ya. Itu Pak. Yang sebenarnya substansi begini, hal-hal esensi begini yang dibahas. Supaya kita ada narasi yang menyampaikan ini loh, yang merusak sistem negara kita. Saya belum masalah ke general umumnya ya, masih dibicara tentang ini, belum lagi pembangunan fisiknya Pak, belum lagi pembangunan itunya manusianya Pak, itu luar biasa masif sekali di negara kita, yang tidak seimbang dengan mau mengatakan oh ini loh Pancasila punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu saya bilang enggak ada relasinya, korelasinya enggak ada gitu. Jadi yang saya bilang dari dulu menyebabkan sistem negara kita yang bilang nggak mau maju. Anda mau bicara Prabowo, Anda mau itu hanya menjual ide. Dulu politikus kita ide aja yang dia jual. Benar. Tapi realitas nggak ada. Benar. Coba perhatikan. Mampu menjual ide. Tapi kenyataannya enggak seperti itu gitu. Itu yang terjadi di negara kita. Tetapi kalau balik tadi unsur psikologi, di mana sih letak kejahatan? Itu karena otaknya gitu. Kejahatannya, pikirannya itu sudah di itu. Pendidikan anak-anak sudah dijual itu Pak SD. Yang dibilang dengan apa tuh? Kita diskusi, oh ini orang Kristen, ini orang yang ini glory, gold, dan apalagi satu itu. Iya. Dia bilang dijual itu aja karena ditanamkan pikiran jahat itu. Betul. Itu dasarnya yang mereka nggak percaya bahwa di dalam pendidikan pesantren lain diajarkan itu dulu. Membenci kelompok lain. Iya, betul. Nanti dia ke permukaan, dia akan jadi bunglon seperti presiden hadir kemari. Oh, ini Islam cinta damai begini. Itu memang kalimat begitu yang selalu disampaikan, tetapi realitasnya bukan begitu. Nah, realitasnya yang kenyataan sekarang, apakah negara kita maju? Dengan sumber daya alam yang luar biasa yang diajarkan dulu. Nggak akan maju, Pak. Karena nggak maju, tapi SDM-nya luar biasa. Bukan karena tidak kaya, tetapi karena kita tidak bisa memanage-nya. Betul. Betul. Itu kendala yang dimiliki oleh manajemen dalam Islam. Islam itu tidak pernah bisa memanage. Contoh, minyak yang ada di Arab Saudi, tidak ada Jazirah Arab itu. Minyak itu hanya dimiliki oleh perorangan, Pak. Kalau di Amerika nggak bisa, Pak. Iya kan? Iya. Di Amerika nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi semua itu tetap dikuasai negara, perorangan itu punya berhak mengelola, ya kan? Tapi bukan milik, kan? Iya. Nah, Indonesia sudah benar, Pak. Tetapi pada akhirnya, habisnya kan untuk ini, kan? Habisnya untuk yang gini, yang agama-agama seperti ini. Ya, nggak perlu. Indonesia sama, bumi, serta di dalam air, di dalam tanah, dan di udara, milik pemerintah, milik negara. Ya, dikelola seperti untuk rakyat. Idealismenya begitu, Pak. Nah, di Indonesia sudah benar ideologinya, yang salah pelaksanaannya. Betul. Sama seperti kalau di Amerika, kalau ada itu oknum,
ya kan? Oknum. Tapi kalau di Indonesia berjemaah, salahnya itu berjemaah karena konstitusinya itu hanya sebuah retorika. Nah, itulah yang sekarang ini yang harus kita teriakan kepada Prabowo. Sekarang Prabowo berusaha kemarin dia agak marah ya, masalah gas ini kan serius sekali ya. Masalah gas ini kan istilahnya hajat hidup orang banyak. Saya yakin itu sebuah permainan, Pak. Sebuah permainan memang dari si Bahlil itu kan, si Bahlil yang Bahlul itu kan. Aduh, sayang sekali ya orang-orang Prabowo itu. Saya nggak tahu ya, si Prabowo ini dikelilingi orang-orang yang nggak berkualitas ya. Aduh, ya susah ya memang ya. Pak Paul, doktornya kan belum resmi, Pak Paul. Orang Doktornya Bali ternyata nggak bisa bahasa Bahlil. Inggris ya. Doktornya Bahlil kan belum resmi, masih disuspend sama UI, Universitas Indonesia. Nggak tahu Ya. dah tuh. Dan nggak bisa bahasa Inggris loh pasti Bahlil loh, Pak. Buyang ya, nggak tahu dah. Sama saya mau tambahkan, Pak Paul, itu kita melenceng dari masalah bantuan Amerika ya. Itu utang Indonesia totalnya itu bisa 21.000 triliun US dollar. Utang pemerintah sama utang BUMN sama total semuanya. Coba, saya kaget kemarin saya buka ChatGPT, itu 20.000 lebih, hampir 21.000 triliun. Kalau kita bagi 16.000, itu 1,3 triliun US dollar utang Indonesia. Bagaimana rupiah mau menguat? Sekarang aja kan anggaran semua ada dipotong. Pegawai-pegawai negeri ASN itu untuk tisu, air, listrik, semua penghematan. Walau alam, sangat berat. Tapi yang korupsi masih merajalela. Bagaimana itu? Ngeri jadi begini. Jadi Pak, Emang sulit, Pak. Emang gimana? Mau diapain lagi, Pak? mau diapain lagi, betul. Ya yang bisa adalah dibubarkan, Pak. Ya kalau kita cerita bodoh ya, Pak. Kita cerita bodoh yang penting adalah dibubarkan, kartunya dikocok ulang ya kan. Betul. Ya, tapi apakah kita mau begitu kan enggak? Ya salah satunya yang sering saya bilang, ya kamu harus buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kesalahan itu harus punya uang yang banyak untuk mengobati, untuk menyembuhkan. Itu perlu uang yang banyak. Semua salah bisa diobati dengan uang yang banyak. Benar Pak Andi bilang diobati. Ya kan? Masalahnya sampai kapan kamu mau goblok? Uangnya banyak pun kalau misalnya diperintah Islam pasti akan goblok. Tetapi dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, gobloknya akan berkurang, Pak. Goblok itu akan berkurang, tidak banyak. Ya, Tapi problemnya Pak Paul, mereka itu nggak merasa goblok, mereka itu merasa pinter. Jadi gimana dong komunikasinya? Iya benar juga. makanya butuh saya, Pak. Repot. Makanya Makanya Indonesia butuh saya makanya yang tadi. selalu tiap hari, Indonesia kamu tahu nggak kalau kamu goblok? Ya seperti saya tadi bilang, kamu itu udah diagnosa sama dokter, kamu itu cancer, harus dioperasi. Enggak, pokoknya nggak sakit aja, saya enak hidup tiap hari. Pokoknya nggak sampai saya sakit, kan repot, nggak merasa sakit. Ya mereka nggak pernah merasa sakit. Kita tahu problem masalah Indonesia itu ya, the root cause Indonesia itu Islam. Tapi mereka merasa Islam ini paling talil abil alamin lah, apalah itu, kan repot. Makanya Pak SK ada. Tuhan Yesus itu ngomong bagus. Habis ini Pak SK ya, terus Jenderal Latko ya. Jadi gini, Tuhan Yesus ngomong ya, hanya orang sakit yang butuh dokter, orang sehat tidak. Artinya tuh orang yang merasa sehat, kamu sakit tapi kamu tidak merasa sakit. Sama seperti di Wahyu juga bilang ya, kamu tuh bilang aku ini kaya, aku ini hebat, tapi kamu ini miskin, telanjang, melarat, buta, namanya ya. Nah itulah, ya Pak SK, suara komandan, masuk.